Saya ingin menjadi orang yang terkuat, terhebat, supaya ditakuti. Ingin menguasai seluruh jalur yang ada di terminal. Kita sering kumpul-kumpul nongkrong di terminal. Bos, kasih tempat. Silakan bos, duduk bos. Ada pesta. Kita mau pesta bos. Iya bos, biasa. Silakan bos. Bapak pesta nih ke malam bos. Karena Bapak Nixon itu memegang sebuah jalur di terminal Karombasan. Kita apa pesta malam ini? Berangkat. Oke om. Ternyata memang teman saya yang bilang, oh napa ini saya ini kata mau merebut jalur. Jadi saya minum, saya dorong paksa, saya mesti kasih bajalang itu gelas. Tetapi setelah 3 kali baron, saya mulai sudah stabil, ya, sudah stabil ini. Saya duduk ini sudah stabil, sudah agak pusing. Akhirnya mereka terus kasih minum lagi. Jadi sampai berapa kali putaran ya untuk minum itu. Tambah lagi. Gimana? Bos, sedikit aja Baru 1 sendok saja. Di situ saya sudah tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang bagi dengan batu, ada yang bagi dengan kayu. Nah, ini yang mata saya ini yang mereka cucu. Jadi dia sempat keluar, dia punya bola mata ini di sini. Setelah saya dikeroyok itu sekitar jam-jam 10. Nah, baru saya dilempar ke terminal di tempat saya isi mobil. Itu dibiarkan, nyanda ada yang angkat, nyanda ada yang datang mau apa. Karena mereka bilang pengkhianat tidak bisa ditolong. Saya bangun kemari, ini darah sudah banyak yang keluar. Ada darah yang dari pelipis, ada yang dari telinga. Ternyata rencana mereka saya mau dimusnahkan. Jadi karena saya sudah tidak bisa berdiri jalan, jadi saya merangkak. Karena pengkhianatan di kalangan preman itu sangat bahaya, jadi mereka bilang harus dimusnahkan. Dan mereka anggap saya sudah mati. Waktu saya mulai melihat kehidupan saya itu, muka saya, wajah saya ini sudah rusak, mata saya sudah tidak bisa melihat, itu timbul di dalam hati saya itu dendam. Untuk mau bunuh, mau balas dendam, untuk mau dimusnahkan. Ada teman yang dekat dengan saya, dia bilang kalau mau balas dendam, kau juga harus punya ilmu yang sakti. Begini aja, Son. Aku punya kenalan seorang guru yang hebat. Kalau kau mau, aku bawa kau ke sana. Aku mau Lex. Dan teman itu yang ajak saya cari ilmu kebal, ya, cari ilmu-ilmu yang lain. Akhirnya saya ambil keputusan, saya harus keluar dari Manado dulu. Saya mau membalaskan dendam ke mereka. Kayak saya datang ke sini mau minta bantuan Om. Mau berguru ilmu sama Om. Bisa Om? Bisa. Tapi kamu harus melakukan banyak ritual yang sangat berat. Apa kamu sanggup? Apapun saya lakukan Om. Yang penting saya mendapatkan ilmu itu. Dan akhirnya suhu ini diambil saya jadi murid dan saya dibekali dengan ilmu kebal. Ya, jadi dikasih mandi. Nah, di situ saya mulai berguru di situ. Kira-kira saya berguru di situ ada sekitar hampir 3 bulan saya berguru di situ. Akhirnya di samping saya berguru, ini mata saya ini kasih kompres dengan akar-akar dan daun-daun rebusan, ya. Jadi kasih tempel di sini. Setelah saya di situ, kelar di situ, baru saya berguru lagi, yaitu belajar kungfu. Ya, itu kungfu yang saya belajar sama orang Cina. Ya, jadi di tempat itu saya berguru situ sekitar 4 tahun. Akhirnya setelah selesai, saya dibekali dengan kungfu. Saya kembali ke Manado. Di selang dia menghilang, beberapa waktu kemudian dia kembali, rencananya untuk membalas.
Saya kembali ke Manado. Di situ saya mulai menunjukkan diri saya ke teman-teman yang ada di terminal. Boy, mana suami kamu? Suruh dia keluar. Sudah 1 minggu dia belum pulang, Bang. Aku juga nggak tahu kemana dia pergi. Di situ saya sudah susun rencana untuk mulai atur strategi untuk mencari mereka yang sudah menyakiti saya, yang sudah membuat mata saya ini rusak. Bilangnya sama suami kamu ya. Lihat nih, aku nggak akan pernah lupa apa yang suami kamu lakukan ke aku. Aku mau balasnya. Setelah saya sudah cari mereka ke rumah-rumah, ternyata tidak ketemu. Akhirnya saya ke rumah. Setelah dari rumah, besoknya mau ke terminal. Tapi waktu perjalanan saya menuju ke terminal, tiba-tiba saya melihat dari jarak kira-kira 12 meter atau 15 meter itu, Martin! Nana masih dengan kita? Iya! Nixon! Nana masih ingat? Kita mata. Mata ganti mata. Maaf Nixon, kita ngaku salah. Kita fight sekarang. Kenapa keinginan? so rasa kasihan, so tidak rasa dendam lagi. Karena so lihat di keadaan seperti itu, saya juga so terharu. Jadi saya maafkan, no? Karena tidak mungkin lagi dia mau itu karena sudah cacat dan so pincang. Akhirnya karena saya sudah pegang salah satu jalur, jadi saya kurang puas. Saya takut jangan ada lagi orang yang mau ganggu. Jadi saya harus adu kekuatan untuk melihat sampai di mana ilmu saya yang sudah saya pelajari selama 6 tahun ini. Setelah Bapak Nixon kembali, kelihatannya dia semakin jahat, dia semakin sangar, ya, menjadi seorang yang raja tega. Di situ saya mulai yakin dengan ilmu yang saya pelajari, kekuatan yang saya pelajari. Di situ saya sudah yakin, ternyata ilmu saya sudah tinggi. Non, kopi 1. Setelah saya dapat pegang jalur, salah satu jalur di terminal, hidup itu enak karena ya sudah ada anak buah, jadi tinggal store kepada saya, ya, sehingga merasa hidup ini sudah ya enak, sudah terpenuhi segala kebutuhan. Nama saya sudah disegani di terminal itu, jadi preman-preman juga tidak bisa lagi mengganggu saya, dan juga oknum dari polisi yang minta itu sudah takut, tidak lagi meminta jatah lagi. Son. Son. Beberapa orang ya datang cari saya dan ingin menemui saya. Tapi waktu masih jarak 10 meter itu saya rasa hawa yang lain, sesuatu yang lain. Biasanya itu kalau dia berilmu, ya ilmu tinggi, itu biasa terasa. Tapi kalau ilmu rendah itu tidak terasa. Shalom. Waktu mereka bilang shalom itu saya tidak tahu apa arti shalom dan apa itu shalom. Ketika mereka sapa dengan kata shalom, itu langsung mau pegang tangan lebih, karena semua dekat, jadi orang ulurkan orang punya tangan untuk memegang. Saya belum sambut tangan mereka karena saya pikir orang kebiasaan kalau orang pegang tangan begitu itu mau adu ilmu. Saya juga langsung baca saya punya mantra, ya. Saya baca mantra karena saya punya mantra itu ada 3 tingkatan. Tingkat pertama itu kalau saya baca 50% itu dia punya tulang-tulang itu retak.
Kalau saya baca 75% urat-urat itu akan putus. Kalau 100% itu saya baca saya punya mantra, itu dia punya hati akan hangus ya. Jadi waktu pegang tangan terpaksa saya harus baca saya punya mantra. Akhirnya saya baca 50%. Waktu 50% saya lihat Bapak itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan. Waktu saya baca 75%, Bapak ini tidak terpengaruh apa-apa, malah Bapak ini lebih kuat dia. Pada waktu 100% saya jatuh dan saya sudah tidak bisa berdaya lagi. Dan Bapak ini perkenalkan namanya. Dibilang begini, saya adalah pendeta. Di waktu saya sudah terjatuh, sudah terkapar, ya, baru Bapak itu bilang ada yang keluar dari mulutnya. Itu yang saya tidak duga, saya tidak pikir apa yang dia mau katakan, tapi dia bilang begini. Tuhan Yesus mengasihi ngana. Ngana ikut kita sekarang. Mari. 3 kali dia sebut Yesus mengasihimu. Di situ air mata saya jatuh dan saya tidak bisa menahan air mata saya itu. Karena dia bilang Yesus mengasihimu, karena saya tidak pernah merasakan kasih dari kecil sampai saya besar itu, saya tidak pernah merasakan kasih atau mendengar kasih pun tidak pernah. Tapi Om, apakah Tuhan mau menerima saya Om? Orang yang berdosa ini Om. Bison. Tuhan membenci dosa. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan orang yang berdosa. Di situ saya sadar, ternyata Yesus itu punya kasih yang luar biasa, tidak melihat latar belakang saya, tidak melihat siapa saya, tapi kasih itu mampu merubah hidup saya. Om, sekarang saya sudah mengerti tentang kebenaran itu. Dan apa yang saya miliki sunya tidak guna lagi Om. Dan ini jimat-jimat dan barang-barang yang menjadi berhala saya Om. Jadi setelah saya renungkan, ternyata apa yang saya perbuat, kehidupan saya yang lalu-lalu itu, saya menyesal memang telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya, kalau saat ini saya bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi, ya.
itu saya percaya cuma anugerah Tuhan. Jadi saya pikir-pikir kenapa nyandak dari dulunya ya. Sebelum saya terjun mencari ilmu menjadi orang yang kuat, mengapa nyandak dari dulunya itu saya sudah ditubuh. Sebenarnya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena godaan dunia ini tidak ada jaminan, tetapi kebenaran firman Tuhan, Yesus Kristus menjamin hidup kita sampai pada kekekalan. Saya melihat itu Bapak Nixon itu sudah berubah drastis di dalam penampilannya, di dalam perkataannya, sudah lebih lembut lagi. Ternyata apa yang saya pernah miliki dulu itu tidak ada gunanya, semuanya sia-sia. Tetapi setelah saya menerima Yesus Kristus dan Juru Selamat, aduh itu gunanya, manfaatnya itu sangat luar biasa. Hidup ini lebih tenang, hidup ini lebih bahagia, hidup ini lebih damai dan sukacita yang tiada taranya. Kasih dan mujizat Tuhan tetap nyata sampai saat ini. Sebab itu saya Bapa di dalam nama Yesus, saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa.